ibu melaksanakan satu kebaikan dalam rangka ibadah, rutin dilaksanakan sekalipun hanya seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, ya, yang penting ada kegiatan rutin dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Apakah itu menghadiri majlis ta'lim, menghadiri majlis zikir dan sebagainya. Kalau kita istiqomah melaksanakan dengan rutin, keutamaannya Bapak sekalian, nanti suatu saat apabila Bapak Ibu berhalangan hadir di majlis tersebut karena ada halangan yang dibenarkan oleh syar'i, di antaranya mungkin Bapak Ibu tidak bisa hadir ke majlis ta'lim karena sakit, lalu yang kedua mungkin karena melakukan safar, perjalanan jauh dan lain-lain yang dibenarkan oleh syar'i, sehingga Bapak Ibu nggak bisa hadir. Bukan tidak hadirnya karena mancing, bukan tidak hadirnya karena mengerjakan suatu yang sifatnya dunia. Nabi SAW bersabda, al-abdu idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah. Seorang hamba yang apabila jika ia berada di jalan yang baik dalam rangka ibadah, dia laksanakan secara rutin, hadir ke tempat itu. Tidak hanya di Ajrul Muslimin tapi di tempat-tempat yang lain, apa saja bentuknya, apakah di wilayah Pak RT 11, di wilayah RT 12, Pak Mukhtar atau RT 9, ya Pak Agus dan sebagainya, ada kegiatan yang dalam bentuk ibadah, terus Bapak hadir secara rutin. Tiba-tiba Bapak tidak hadir, summa maridun, kemudian Bapak tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan yang dibenarkan oleh syar'i, sehingga Bapak tidak bisa hadir untuk memenuhi kegiatan tersebut. Qila lil malak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada malaikat. Apa pesan Allah? Uktub lahu, catat bagi dia. Apa yang dicatat? Misla amali idza kana taliqan hatta utliqa. Catat apa yang pernah dia lakukan selama dia sehat, sampai aku lepaskan rasa sakitnya, sampai aku lepaskan ikatanku, hatta sampai sekalipun dia mati, catat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan kita menghadiri kegiatan ibadah secara rutin misalnya. Jadi suatu saat ibu nggak bisa hadir, itu pahala tetap mengalir Pak RT. Kenapa? Karena Allah lihat, malaikat, mana Pak Momon, ketua RT 11 yang biasa hadir malam ini, beliau tidak hadir. Maka malaikat memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Pak RT 11 Jumat kemarin sedang safar ke Jawa Timur. Kata Allah, uktub lahu, karena dia sering hadir, catat. Jadi pahala yang kita lakukan semasa kita sehat, Allah akan catat selagi kita sakit. Pahala yang Allah catat ketika kita senggang bisa hadir, Allah tetap catat saat kita sedang berhalangan hadir. Jelas sekalian, ini keutamaan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, saya pesan silakan kalau ada kegiatan kebaikan apapun di wilayah Bapak Ibu sekalian, hadir secara rutin. Secara rutin, apakah itu sifatnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, hadir. Ini keutamaan yang sekalian. Dan keutamaan majlis ta'lim selanjutnya sekalian, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu ini anak Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud namanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu, kata Rasulullah SAW, wahai Ibnu Mas'ud, ya di majlis ta'lim, walaupun hanya sesaat, walaupun cuma sebentar, kata Rasulullah, engkau duduk di situ, ya, lah tamassu qalaman, engkau nggak pegang pulpen, engkau hadir di majlis tersebut, ya, hadir di majlis ta'lim, ya, tanpa megang pulpen. Wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis, khairul laka min itqi alfi raqabah, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Jadi kalau Pak Yoso hadir ke majlis ta'lim, nggak usah nulis sudah, karena kita usianya sudah tua, ya duduk aja udah, kan kalau nulis sudah lupa kita, mata udah nggak jelas, ya kan, nggak bawa pulpen juga, kita dari rumah udah lenggang kangkung aja,
bawa kangkung 2 ikat dari rumah, ya duduk di majelis taklim, nggak usah pegang pulpen, nggak usah nulis sekalian, maka pahala Pak Yoso ini seperti membebaskan 1000 budak. Pak Mujio, berapa harga 1 budak? Bu, berapa harga 1 budak? Ada budak di sini? Tidak ada, merdeka semua. Ibu, ketika Abu Bakar As-Siddiq, perhatikan ini, ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, beliau membayar kepada Umayyah bin Khalaf untuk membebaskan Bilal bin Rabah itu sebanyak 9 uqiyah. Kalau 9 uqiyah itu dirupiahkan sekitar 157 juta. 1 budak Bilal bin Rabah dihargai 157 juta. Kalau ibu hadir di majlis ta'lim, dikatakan oleh Rasulullah, sekalipun engkau tidak pegang pulpen, tidak mencatat, maka engkau mendapatkan pahala 1000 budak. Membebaskan 1000 budak, 157 juta dikali 1000, itu nilai kita duduk di majlis ta'lim hanya modal mendengarkan saja, Rusalin. Alhamdulillah. Maka ibu, saya pesan dimanapun ada majlis taklim, jangan segan-segan untuk datang. Silakan datang. Ambil keutamaan daripada pahala menghadiri majlis taklim. Dan Rasulullah berpesan, begitu ya, idza marartum birriyadil jannah farta'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau melewati taman-taman surganya Allah, farta'u, mampirlah kalian. Singgah, kata Nabi SAW. Sahabat bertanya, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW menjawab, ar-riyadul jannah majalisil ilmi. Taman-taman surganya Allah di dunia itu adalah majelis ilmu. Jadi kalau bapak lagi nongkrong di warung, teman-teman lagi ngerokok, lagi ngopi, Pak Agus ini mampir, tentunya ngelihat kopi yang lagi ngepul, mampir dong kita, ya bang, mubadir, ya kan? Apalagi teman lagi ngelepus gitu, Cisapsu gitu ya, wah mantap ini, hadir kita. Lah Rasulullah nawarin sama kita, kalau ada majlis taklim itu adalah taman surganya Allah yang ada di dunia. Kata Nabi, kalau engkau lihat lewat, ada engkau lihat majlis taklim di situ, farta'u, kata Nabi, mampir engkau. Kenapa? Itu taman surganya Allah. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang yang paling senang berlama-lama di majlis taklim. Nah, karena pahalanya besar di dalam menghadiri majlis taklim ini, sampai pahalanya berapa tadi? Seperti kita membebaskan 1000 budak. Maka halangannya juga berat, Pak Mujib. Setan tuh nggak mau tinggal diam. Setan nggak ridho melihat kita berangkat ke majlis taklim, dihalangi kaki kita. Supaya apa? Supaya gugur kita nggak menghadiri majlis taklim. Itu setan mencari teman sebanyak-banyaknya. Jelas Pak? Bu? Nah inilah, mudah-mudahan sekali lagi saya doakan Bapak Ibu sekalian, ayo yang punya waktu hadir ke majlis taklim. Bukan hanya di sini, tapi di tempat mana saja Bapak lihat ada majlis taklim, ya ambil manfaat, datang hadir. Nah, hadir saja kita sudah mendapatkan keutamaan ya daripada kita menghadiri majlis taklim. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan Bapak sekalian yang sudah hadir majlis taklim ini bisa terus istiqomah. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu bosan dengerin saya, insya Allah saya undang para asatidz yang lain. Saya akan undang penceramah-penceramah yang lain yang bergantian nanti pada setiap malam Jumatnya. Dan kegiatan ini pernah kita laksanakan sebelum adanya pandemi COVID-19. Ya, dan sekarang berlangsung ada varian baru, rasa stroberi ya, COVID-nya itu. Ya, sekalipun varian baru nggak usah kita mau nyobain, nggak usah nyicipin lah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pandemi ada Pak RT bergantian, Pak Nasruddin, Pak Mukhtar ya. Nanti mudah-mudahan Jumat yang selanjutnya ya di bulan Februari kita akan undang para asatidz yang lain, insya Allah. Ya. Bapak hadirin sekalian, tadi saya mendapat berita dari Pak Ustadz Yaya. Pak Ustadz Yaya harusnya malam ini hadir. Beliau malam hari ini libur harusnya. Tapi saya tadi dapat kabar di pagi hari,
ibunda beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mudah-mudahan ibunda dari Pak Ustadz Yayat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wafatnya mudah-mudahan husnul khatimah, dan tentunya kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita baca Fatihah bersama-sama nanti ya pada akhir ta'lif kita.